Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pas saya rasa acuale acan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama nakhussu bidhikrihim habibana wa sayyidana hadratal habib Hashim bin Ahmad Bahashim wa man indahu minal ulama. Yang mulia Kiai Haji Wahyudi Hasan, yang mulia Kiai Junaidi, juga seluruh para kiai yang lain. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu karena saya tidak tahu nama secara rinci. Namun meskipun saya tidak menyebut satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada seluruh para guru-guru ngaji yang hadir. Al-umara, tokoh masyarakat, utamanya kepala desa Sungai Cuka beserta aparatur desa yang hadir, secara istimewa sahibul dakwah wa sahibul manzil Abah Haji Saridin beserta jajaran keluarga yang pada kesempatan malam hari ini mengadakan haul dari Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ramli Fakhri, dan juga seluruh jajaran alumnus dari Pondok Pesantren Tagrini Timur yang hadir pada kesempatan malam ini, dan seluruh Jam'iyah Sholawat Nariyah yang dipimpin oleh Abah Haji Samsuri, dan juga Sholawat Nariyah Cahaya Nur 4444. Betul? Nah, jangan teruslah. Dan seluruh yang hadir tanpa terkecuali. Namun kepada semua yang hadir pada kesempatan malam ini saya hormati, saya muliakan, dan saya yakin semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Jam'iyah Hadrah, namanya mana? Nahdlatul Muhibbin, yang telah memimpin pembacaan sholawat. Dalam acara pada malam hari ini semakin sempurna dengan turunnya hujan, atau kata orang Madura, Sitri Sita Pati Raja. Apa? Tak ngerti. Tulan. Emang gua pikirin. Dengan turunnya gerimis ini acara makin sempurna. Kenapa kok makin sempurna? Satu, Nabi Muhammad pernah bersabda, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu diukur dengan musyaqqah yang dialami. Semakin ada hujan, semakin ada gerimis, ini musyaqqahnya semakin bertambah. Karena yang tadinya kering jadi basah. Sehingga ketika hujan acara pada malam hari ini tidak hanya dapat pahala berzikir, tapi dapat pahala sabar. Sehingga dengan hujan pahalanya bertambah. Sehingga tahun depan kalau mau menghauli lagi dan ingin acaranya makin besar, nah, amba aki kau cer. Hah? Iko lah hanyo iko. Sebab ilmu sawang ya acara aku ya. Ini yang pertama. Yang kedua, haul yang disertakan dengan turunnya gerimis ini menjadi pertanda bahwa semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dengan sempurna. Amin.
Hal ini saya dengar sendiri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Romli Fakhri. Kebetulan beliau ini pendakwah, Kiai. Beliau penceramah, dan tidak ada di Madura penceramah tegas yang tegasnya seperti Kiai Haji Romli Fakhri ini. Kalau ulama yang lain, mohon maaf, di Madura itu kebanyakan amar ma'ruf. Mari kita sholat, mari kita sedekah. Kiai Haji Romli Fakhri ini bukan ulama amar ma'ruf saja, beliau juga nahi mungkar. Di desanya Kiai Romli Fakhri ini tidak ada sabung ayam. Bahkan di desa sekitar gak berani sabung ayam, gak ada berani orkes karaoke, gak berani. Karena kalau ada orkes, ini turun tangan beliau. Beliau tidur mobilnya sedia parang dia. Dulu waktu ada kasus ninja, Kiai Romli bilang, mun takok kacaruk, cek ngaku tang boleh. Jadi mun ngaku boleh, mungkin acaruk. Beneran, takut semua sama ini. Bajingan, mohon maaf, bajingan tengik dan bajingan yang tanpa tengik, bahkan ada bajingan ditengikin, dua bajingan ditengikin. Siapa ngucap masuk dia? Masuk ada maka benjak tekuk telempet je. Hah? Tidak lah ngucap becak ibu-ibu, cakap tambah keh. Becak ibu-ibu keh, cakap iya. Lenjak mau bangkok payah lok keh bik keh. Ana pejaknya becak dek ya kan emas dek ya kan genteng-genteng rekan bek cocok cincir. Payah lok becak ibu-ibu keh dek. Kiai Romli ini luar biasa, luar biasa. Beliau ini luar biasa. Dulu saya awal-awal ceramah, saya masih belum punya mobil. Saya belum punya mobil. Saya ceramah itu pakai Jupiter, pakai sepeda motor. Dimarahi sama beliau. Kamu ini ceramah pakai sepeda. Kalau ceramah itu pakai mobil, bukan untuk menyombongkan diri, untuk menghormati ilmu yang kita bawa. Pakai mobil. Saya terdiam. Mobil apa sih bacaan dia apa? Saya belum punya mobil waktu itu. Saya masih punya sepeda motor, itu pun Jupiter. Mun mancing cak gila tak aku meyu. Jadi pesan Kiai Romli, cak motoran, cak sepedaan. Lalu beliau bilang seperti ini. Di rumah saya, tereh, kan panggilannya tereh. Beni tereh ngeberuang. Pintar maksud ke saya. Compok dan gula mobil ni kan di banyak, tenggenteng itu, tenggenteng. Anapa gula beli mobil tenggenteng ni iba banyak? Mon gula mang kata ke pengajian, pah mobil butuh, kita masuk ke bengkel, capok mari pengajian lain. Saya di rumah mobil itu banyak dan bagus-bagus, kata Kiai Romli itu. Kenapa kok banyak? Ini untuk umat. Kalau saya mau berangkat pengajian, lalu mobil rusak, kalau masih masuk bengkel, selesai itu pengajian. Akhirnya saya nggak usah memperbaiki, pindah ke mobil satunya. Sampai nanti kalau punya uang beli mobil jangan satu, cek beli ketung sampean mobil. Apa banyak itu? Kulanya on. Ya Allah terong ya. Saya cuma punya Jupiter waktu itu. Tegas luar biasa. Semua maling itu takut. Ada suatu desa di Bangkal itu. Di desa itu terkenal semua penduduknya itu rata-rata bajingan, tengik. Kiai Romli itu diundang ceramah sama salah satu seorang bajingan itu. Kiai Romli dikasih rokok, tapi tidak diberikan secara langsung, dilemparkan dari jauh. Jadi Kiai Romli itu ada di utara, yang ngasih rokok itu ada di selatan. Rokok keh, yang telaki. Kiai Romli itu biasa saja. Waktu Kiai Romli itu ceramah, Kiai Romli itu marahnya di tas panggung sambil pakai mic. Bajingan yang melemparkan rokok itu naik ke atas, semua uangnya itu dicabiskan, diberikan sama kiai. Uangnya sudah habis, ambil di saku belakang, ternyata sapu tangan yang diberikan juga karena uangnya sudah tidak ada. Takut ke kiai ini, takut. Sehingga ketika beliau itu masih hidup, ketika beliau itu masih aktif berdakwah, tidak ada orkes, tidak ada sabung ayam, tidak ada atuan tereh. Kenapa bahasa Indonesia? Iya bahasa Indonesia, siapa sudah tahu puncak Madura? Iya andokan bahasa Madura, cak bahasa apa? Ih sebel deh.
Masa tidak ada ando-ando iya. Cak gelem pentong kok kemarin aja. Luar biasa beliau ini Kiai, luar biasa. Namun kehendak Allah, beliau wafat dalam keadaan tidak begitu sepuh. Beliau wafat dalam kondisi umur 52 tahun. Mudah-mudahan ulama yang lain yang hadir ini oleh Allah dipanjangkan umur. Beliau itu ya lakar sini kebun fokus nih kau orang lakar lekas setel lakar. Orang itu biasanya kalau baik cepat mati. Makanya saya tidak begitu baik ya takut. Saya tuh ada meler-melernya dikit saja ini. Makanya saya kalau ceramah ya sedikit-sedikit kadang bicara janda lain. Insya Allah saya wafat umur 93 nanti. Sekarang saya kan kelahiran tahun 88, berarti sekarang masih umur 17 tahun. Jadi masih mun nyoting cak gila. Aku tidak iya. Leki keboleh saya ceramah bi lentung. Cak gila mun nyoting. Dia kamera aja aku tidak iya. Pemulai kada. Barokah, ya barokah. Saya ceritakan ya. Ki Romli ini suatu ketika pernah bercerita. Dauhnya Ki Romli begini. Dulu kakek saya Kiai Ontap katanya. Tahu beliau Kiai Ontap kakek saya waktu hidup berpesan, "Cung, kalau nanti saya dihauli, mohon dihauli saya ketika waktu hujan." Itu pesan Kiai Ontap, kakek beliau. Ini yang cerita Ki Romli dan saya mendengarkan langsung dari Ki Romli. Ki Romli menyatakan, "Dimin embang pula ba ontap itu. Nek pesan di odik, engkau munyah oleh anak budian patepaki kau cen. Saya kalau dihauli nanti tolong dihauli waktu hujan." Akhirnya haul Kiai Ontap itu sengaja ditaruh di bulan-bulan yang biasanya hujan. Setelah lama Kiai Romli dan seluruh keturunan Kiai Ontap itu mengerti alasannya. Kenapa kok Kiai Ontap minta dihauli ketika waktu hujan? Ternyata Kiai Romli dan Kiai yang lain dari keturunan Kiai Ontap itu menemukan salah satu redaksi hadis bahwa salah satu doa yang oleh Allah itu pasti makbuul qabul, pasti diterima inda nuzulil ghais, ketika turun hujan seperti sekarang ini. Makanya kalau pada malam hari ini hujan, pantas ini haulnya Kiai Romli. Kiai Romli sendiri kalau menghauli Kiai Ontap itu memang waktu hujan. Gimana kan? Gula benih keng tandi malam-malam anti hujan, keng tak baca gula. Mohon maaf, bukannya sombong, bukannya. Saya punya amalan anti hujan. Saya tuh pernah pengajian ba'da maurib di Sampang, acara pengantin. Pas saya naik pentas, risik. Iya resek. Gerimis, ya gerimis. Saya pas lagi ceramah, gerimis. Lalu saya ingat bahwa saya punya amalan anti hujan. Baca bi gula para rabu. Saampun baca, alhamdulillah. Salajan terus pakai kerem benlap kelep. Yang asalnya gerimis jadi hujan deras, lalu petir cetar. Mulai saat itu saya gak pernah baca lagi. Takutnya saya mati tapur kilap. Takut. Aku mati tapur kilap. Bawa masuk koran mentah tapur kilap dulu ya. Kalau saya mati tapur kilap, Khalil Yasin mati bernganga. Mun tak ada iya ada. Ngalai kemudian dapur tu. Are hola kiai selalu beri lagu India gitu. Siapa sih usul India gitu gurunya? Mojak boleh. Dan nak empalai acara ke juga. Ya lepas dengar acara hola kiai selalu nyanyi India. Aku pak kering apa kakinya?
Aduh, kok. Terembi abuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu semua yang hadir ini banyak alumni Takrini Timuriah. Mudah-mudahan dapat barokahnya Ki Haji Romli Fakhri. Lebih-lebih makin Kiai siapa? Abah Haji Saridin. Bu, ni kehebatan yang Madura. Iya boleh nggak nih ke guru saya iya boleh pada Rabu. Coba bayangkan, makanya orang Madura itu di mana-mana barokah. Tepuk tangan untuk orang Madura. Nah, berarti area Bugis, Melayu, Dayak. Mohon maaf. Jadi yang tepuk tangan itu yang Madura. Lah enggak, kita tuh kan memang enggak harus enggak harus sama. Yang penting kita harus menjaga persatuan, betul? Enggak apa-apa kita berbeda. Indonesia itu kan kaya, bineka, berbeda-beda tapi tunggal ika satu tujuan. Indonesia itu sukunya saja ada 1.200 suku, lain betisnya. Nih kemana gelap mau gudeg panggung dah iya. Loh kan kita itu kan harus jaga persatuan, betul? Kita itu berbeda, jangan mengharap sama. Perbedaan itu harus ada. Untuk apa perbedaan itu? Agar kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti jari kita. Jari kita itu kan beda apa sama ini? Beda. Jangan mengharap harus Madura semua. Gak mungkin dan tidak boleh. Silahkan kita membaur dengan Bugis, dengan Melayu, dengan Dayak, tetapi tetap al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tutminun najah. Siapapun kita adalah Indonesia, disatukan oleh negara, disatukan oleh bangsa, disatukan oleh bahasa, tanah kita tanah air. Celot. Ngomong tanah air, siapa ngajak tanah aku biji pentong juga kemarin kan. Yang penting kita harus bersama. Ini gak sama, ini beda. Allah menciptakan ibu jari, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kita berbeda-beda. Mungkin Madura, Bugis, Melayu, Dayak, Sunda, Jawa, gak apa-apa. Yang penting kita al-ittihadu yujidul quwwah. Kalau kita bersatu kita akan kuat. Wal quwwatu tudminun najah. Kalau kuat kita akan sukses. Maka kita bukan harus selalu sama, tetapi perbedaan di antara kita adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika saling melengkapi, maka kita akan menjadi kuat. Mudah-mudahan kita tetap bersatu selamanya. Amin. Makanya dalam ajaran ulama, la tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah. Jangan suka menghina kelompok lain. Yang Madura tidak boleh menghina yang lain jangan menghina Madura. Jangan saling menghina. Falikulli syai'in maziyah. Setiap seseorang itu punya keistimewaan. Jari ini kan enggak sama. Jangan saling menghina. Ada keistimewaan masing-masing. Ini paling pendek. Tapi meskipun paling pendek ini punya keistimewaan. Apa istimewanya? Kalau ada habaib, kalau ada ulama yang nganter ini, padahal paling pendek. Monggo Habib, monggo Kiai. Paling pendek, tetapi yang mengantar ulama dan habaib ini paling panjang. Kencek pengantar Habib ya. Di mana kamar mandi? Lurus Bib. Nanti belok kiri kanan. Pentong bi Habib bagi jarak. Betul. Ini jari kelingking. Ini kelingking namanya. Tapi jari kelingking pendek kecil, jangan dihina. Ini ada fungsinya. Apa fungsinya? Nggak teroreng? Bukan. Kalau elong pun ketel bang. Hari ya sih makan. Hari ya makan bawa terhabib siapa masuk ke elong? Kurbang elong. Ini yang masuk kalau hidung gatal, ini yang masuk telinga gatal, ini yang masuk. Semuanya punya fungsi.
Makanya dawuh Allah dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'did darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhariya. Memang Allah ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang, ada yang punya jabatan, ada yang tidak punya jabatan, ada yang jadi buruh, ada yang jadi petani, ada yang menjadi pedagang. Semuanya diatur. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sengaja kami beda-bedakan kehidupannya. Ada yang Bugis, ada yang Dayak, ada yang Melayu, ada yang Jawa. Berbeda-beda, tetapi meskipun berbeda-beda, kita tunggal ika. Ti nama kita begitu. Sepenting gula benajunan masih tung. Gak usah bertengkar. Orang Madura ketahuan meskipun di mana ketahuan orang Madura. Kok tahu? Kalau ngaji orang Madura itu kurang kebuka. Pasti orang Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kalau iya itu Madura. Kalau yang Jawa terlalu banyak kebukanya. Waca kalu lilaki kantata. Jawa itu. Loh gak apa-apa, memang lisannya berbeda-beda ya. Bujur-bujur ya kok. Apa ikam nih? Ikam kira ulun kedawa. Ulun kau bepandir bebuahan-bebuahan itu. Ulun bungas lah. Siapa menyewak-wak ibu dia? Jadi meskipun kita berbeda-beda, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Tak ada titik orkes, Mat. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pas saya rasa acuale acan. Apa cak lupa kak kembali kita ada dia gitu ya? Enggak. Jadi kan yang guna kena TK kok dangdut ya. India ya. Jadi kan cek bukan ngangkau dia ini. Pentong bentisu dia kata. Tak langkong pun nguncang gula boleh cek berkintar. Kak Sadidin. Pemulai kadar Kak Sadidin. Sengaja uncang biar ya, petubak garing dah iya ni. Untung pengajian di budi temu beri kompes ke pesakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, oleh karena itu kita berkumpul pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita demi untuk mendoakan guru kita Kyai Haji Romli Fakhri secara khusus, dan juga semua guru-guru kita seberataan. Apa boleh lah. Bahasa Banjar itu agak sulit memang.
Kalau orang sakit garing, kalau orang tidur guring. Mun aguring goreng. Mun orang sakit tidung aguring kereng, apa bahasa Sunda? Orang garing garung garing darem. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita kok menghauli guru kita? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menghauli guru itu tidak sama dengan menghauli orang yang biasa, tidak sama. Kalau menghauli orang yang biasa, itu kata ulama tujuannya dua. Tadhkirah wa tabsyirah. Tadhkiratan lil maut, mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Wa tabsyirah, tabsyiratan lil amwat, membahagiakan orang yang sudah mati. Itu kalau orang biasa. Namun kalau yang kita hauli ini adalah orang soleh, ulama dan guru kita, itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin niatnya beda lagi. Satu littawassul, nomor dua littabarruk. Ma makna tawassul? Kita memohon kepada Allah dengan dekat kepada orang yang sudah dekat kepada Allah, kita ikut dekat kepada Allah. Amin. Dengan mendoakan orang-orang yang menjadi waliullah, dengan mendoakan orang-orang soleh, maka doa itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang derajatnya bisa sama seperti orang yang kita doakan. Amin. Makanya ada ungkapan, alaika bi arbabis sudur, faman ghada mudafan bi arbabis suduri tasaddara. Hendaklah kalian itu bersama dengan orang-orang yang mulia, karena orang yang bersama dengan orang mulia itu ikut dimuliakan. Orang yang bersama dengan orang mulia itu juga akan ikut dimuliakan. Coba yang sampian alat apa namanya ini? Rebana, calti, saya bukan. Yang kulit sapi itu. Terbang, gak usah diambil, saya nggak minta. Itu tahu saya tepu kok ingatannya. Kok ingatannya nyaman? Itu namanya apa? Rebana. Marawis. Marawis ini kan kulit sapi. Ya kan? Dulu itu kulit Al-Quran itu dibentuk dari kulit sapi. Jadi Al-Quran itu kulitnya kulit sapi. Kulit sapi ketika bersama Al-Quran setelah dibaca itu dicium. Padahal itu kulit sapi. Tapi ketika temannya Al-Quran, meskipun kulit sapi dicium. Ini temannya yang kayu, tiap nyanyi ditapuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Ada kita kalau vokadis kok njah. Apa? Sama-sama kulit sapi yang bersama Quran dicium, yang bersama kayu bulat itu dipentung. Kan sama-sama kulit, tapi beda teman. Mohon maaf, kita kalau duduk sama copet, meskipun tidak ikut mencopet, dicurigai polisi. Betul? Kita kalau duduk sama kiai, kita dikasih apel, dikasih pisang. Kiai belum ngambil, kita sudah ngambil 3. Padahal keng contoh tergantung temannya kita itu. Kalau kita bersandar dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang takut kepada Allah, dengan orang-orang yang menjadi kekasih Allah, besar harapan kita juga akan menjadi orang yang wusul kepada Allah. Makanya ada ungkapan, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Sampean kalau memang tidak setuju dengan tawasul, kan ada biasanya tawasul syirik, langsung saja. Kita itu bukan meminta kepada Kiai Romli, kita minta kepada Allah. Menggunakan kemuliaannya Kiai Romli, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin kok bu. Cengeng. Nura lo teman muring gedeng lagi jiu. Kiu ya kok. Enggak. Sehingga dengan mendekat kepada orang yang selamat daripada selamat kapi, daripada becer kapi, menteri kapolo ngebik kirom libu dian sambian. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, kenapa kita hanya ingin selamat kok harus mendekat kepada orang yang selamat? Perhatikan, ada tiga hal ini ditanggung oleh Allah. Ini menjadi tanggungan Allah. Sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah jangan terlalu dirisaukan, ini ditanggung Allah. Dan ada dua hal ini tidak ditanggung oleh Allah. Yang tidak ditanggung Allah, kalau kita tidak mencari, kita tidak akan mendapatkan. Setelok ditanggung di Allah. Sedua mun tak nyari kudu ben sampean tak kira oleh. Perhatikan, apa saja yang tiga. Makanya yang tiga ini di dalam Al-Quran disebutkan menggunakan kholaqoh. Kata ulama ahli tafsir, kalau menggunakan kholaqoh ini hak prerogatif Allah, ini murni keputusan Allah, itu kholaqoh. Kalau ja'alah ada campur baur manusia. Yang tiga ini Allah menggunakan pakai kholaqoh. Apa yang menjadi tanggungan Allah? Yang pertama, hidup dan mati manusia itu ditanggung Allah. Kita tidak tahu tentang hidup, kita tidak tahu tentang mati. Bahkan mati dan hidup itu sampai sekarang tidak masuk akal. Kadang-kadang yang muda mati duluan, yang tua tak mati-mati. Banyak sih dia. Yang sakit parah ditunggu kematiannya, beres odi boleh ki abini boleh ki. Yang sehat mati mendadak. Kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min alilin asahinan min ad-dahr. Banyak orang sakit sudah operasi berapa kali, sudah opname, sudah masuk ICU. Secara kebiasaan tidak mungkin hidup, tapi banyak yang hidup lagi lalu dia sembuh. Betul. Bahkan sampai kadang-kadang mati suri. Mohon maaf, mati suri itu mati hidup lagi. Itu namanya mati suri. Keng mun suri mati. Haram tak kira jaga boleh kak di. Makanya beda. Ada mati syahid, beda syahid mati. Kakek hid. Oh. Kalau mati syahid pasti masuk surga. Keng mun syahid semati. Apa cang bajeng ngehit. Makanya mana syahid. Mun tak bajeng putun hit. Mohon maaf hit, mohon maaf. Mun tak terima ke caruk denak sini. Denak mun tak terima denak. Pong banyak salang lang mah itu. Denak hit. Hit. Mun tak terima denak. Oh, kada kawai kam nih. Siapa cereng hui pun bisa juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang parah gak mati-mati, yang sehat malam masih hadir sholawatan, masih pengajian, besok subuh di masjid sudah ada panggilan siaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dibaca ayat. Kenapa? Lagunya itu salah pasang. Waktu kita kecil, lambak guna ben sampean mun tak lengit dero. Kan ikon patako nih. Tedung bau kan dia kan. Mun tak lengit kan pah bapak aku kok ke dalam sarong. Pas amunyi dalam bau. Takok market tekan. Anak ngideh, mbuk saya bau bipang. Alhamdulillah andi alek boleh. Andi itu yang Madura gitu ya. Oh. Batuk ditemek aja. Apa kan oke kan?
Kan lagunya gitu. Wow, wow. Sekarang orang menyiarkan orang mati pakai lagu itu. Inna lillah. Ya takut. Mata tak aku aja dengan lagu kok nak kok aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat, gak berpenyakit, malamnya masih ikut sholawat nariyah. Besok pagi-pagi sudah dinyatakan innalillah. Tetangga semuanya berkumpul. Sakit apa lagi Nayu sakit? Loh sakit. Gak jelas. Becak masih beri kau canggih ke pasar. Mana bagi odi lah. Enggak maksudnya. Yang mati pagi hari. Ini kan malam bagi odi. Kayak agule. Nah, apa sih kayak agule? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mati hidup itu tanggungan Allah. Kita tidak tahu siapa yang akan mati duluan. Tidak tahu. Belum tentu yang sakit, belum tentu yang tua. Kita tidak tahu. Ini yang hadir kalau masalah mati pasti mati semua. Yang mati duluan siapa? Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Bisa saja yang hadir ini mati duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya yang mati belakangan. Dari masih cocok kok, tidak ada pentong sekali kakek.